Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan, karena itu pelajaran bab 1 dari buku yang kamu pegang saat ini, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Tapi pada kesempatan kali ini kita fokus untuk materi perpangkatan terlebih dahulu, ya. Ini akan saya sampaikan materi, saya ambil dari Google Kuiper.com, ya. Sebelumnya di kelas 7 kamu sudah mempelajari tentang perpangkatan walaupun hanya sedikit. Maka di kelas 9 sekarang kita perdalam tentang perpangkatan. Tapi sebelum mengenal lebih lanjut tentang bilangan berpangkat, kamu harus tahu dulu arti dari perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Ternyata terdapat macam-macam jenis perpangkatan. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat bulat positif dan negatif serta berpangkat 0. Coba perhatikan, masuk materi pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sampai banyak, sampai n faktor. Keterangannya A itu bilangan pokok atau basis, dalam hal ini berupa bilangan real. Sedangkan n itu pangkat atau eksponen, dalam hal ini berupa bilangan bulat positif, karena kita lagi membahas tentang bilangan bulat positif, perpangkatan bulat positif. Supaya lebih jelas, cobalah perhatikan contoh dalam tabel berikut ini. Perpangkatan 3 pangkat 2, bentuk perkaliannya 3 kali 3 dan hasil perkaliannya 9. Kemudian 3 pangkat 3, bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3, hasilnya 27. Kemudian 3 pangkat 4, 3 itu basis atau bilangan pokok dan 4 itu pangkat atau eksponen. Maka bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Bilangan berpangkat bulat positif memiliki beberapa sifat juga. Antara lain ini sifat pertamanya, A pangkat M dikali A pangkat N ini dia, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya kalau ada pangkat dengan basis yang sama kemudian pangkatnya berbeda, apabila dikalikan maka pangkatnya itu ditambahkan. Pembuktiannya di bawah ini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A dikali titik-titik dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A titik-titik dikali A. Itu M faktor dan ini N faktor, ya. Ini pangkat M, yang sebelah kanannya pangkat N. Maka hasilnya M tambah N faktor sama dengan A pangkat M tambah N. Nih pembuktiannya, ya. Kemudian contohnya kita ambil 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu basisnya. Kalau basis sudah sama, maka ini bisa kita gunakan sifat yang di atas. Dan lihat pangkatnya, yang satu pangkat 2, satu lagi pangkat 3. Maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya, sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Ya. Kemudian sifat selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Sama seperti di atas, basisnya sudah sama, kemudian pangkatnya berbeda, satu pangkat M satu pangkat N, maka kalau dia dibagi itu pangkatnya dikurang. Nah, kalau ada bentuk pangkat dengan basis yang sama dibagikan, maka pangkatnya dikurang. Kalau yang di atas tadi dengan basis yang sama, perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Sedangkan yang di bawah
basisnya sama, perpangkatan dibagikan, maka pangkatnya dikurang. Kita ambil contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, karena basis sudah sama-sama 5, maka tinggal gampang pangkatnya dikurang seperti ini. Seperti ini pangkatnya dikurang, iya, maka hasilnya 5 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Ya. Kemudian sifat yang ketiga ada lagi A kali B pangkat M sama dengan A kali M, A pangkat M kali B pangkat M. Ini kalau basisnya berbeda, kemudian pangkatnya sama, maka kamu bisa kalikan basisnya saja. Ya, ini rumusnya, perhatikan. Ini yang sifat ketiga, A kali B pangkat M itu sama dengan A kali M dikali B pangkat M. Ya, A pangkat M dikali B pangkat M. Maka untuk memudahkan kamu, lihat contohnya. 3 kali 9 pangkat 4 nih contohnya, itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4 gitu ya. Seperti itu. Kemudian sifat yang keempat, ini dia, lihat sifat keempatnya itu A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kalau ada basis A dipangkatkan dengan M, dipangkatkan lagi dengan N, maka itu sama dengan A dikali M, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat N kali M. Kalau kita lihat contohnya di bawah, ini dia, 7 pangkat 3 pangkat 5, itu sama dengan, tinggal kalikan saja pangkatnya, jadi 7 pangkat 3 kali 5 sama dengan 7 pangkat 15. Kemudian sifat selanjutnya ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, tapi syaratnya B-nya itu tidak boleh 0 ya. B-nya tidak boleh 0 atau B tidak sama dengan 0. Kalau B-nya 0 maka sifat ini tidak berlaku, seperti itu. Kita lihat contohnya, 3/8 pangkat 4 itu artinya 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8 dikali 3/8 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 8 kali 8 kali 8 kali 8 atau sama dengan 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Ini sama seperti sifat yang sebelumnya, tapi dia untuk perkalian, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi sifat selanjutnya, ada perpangkat 0 ya. A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dikurang M sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat M. Ini kita gunakan sifat-sifat sebelumnya ya. Ini A pangkat M dikurang M kan A pangkat 0 ya. A pangkat M kurang M, kalau pangkatnya dikurang maka itu artinya perpangkatannya itu dibagi seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat M. Ini kembali ke rumus ke sifat sebelumnya. Maka kan kalau A pangkat M bagi A pangkat M itu sama dengan 1, macam 4 bagi 4, 8 bagi 8, hasilnya 1, seperti itu. Mungkin itulah sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat positif. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 sifat perpangkatan bilangan perpangkatan bulat positif yang harus kamu pahami. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada bilangan berpangkat bulat negatif. Kita lihat sifatnya ya. Adapun sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat negatif ini, yang pertama yang ini, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M, atau kebalikannya A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat negatif M ya. Ini nanti sering masuk ujian, maka cobalah kamu pahami dengan baik dan benar.
A itu dibilang dia bilangan bulat, dalam hal ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi A-nya itu tidak boleh 0. Sedangkan M bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif harus dia. Dengan begini kamu tidak perlu bingung melakukan pemangkatan meskipun eksponennya berupa bilangan negatif. Mungkin sampai situ dulu materi kita untuk pengenalan tentang bilangan berpangkat ya, atau perpangkatan. Untuk lebih jelasnya lagi coba kita sedikit kasih latihan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.